Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tri Maulia dari kelompok 3 Geografi Manusia. Perkenalkan, nama saya Rifki Fatur Rahman. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Margareta Bulo dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial. Perkenalkan, nama saya Pinguan Wahyuni dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Aktivitas Ekonomi Penduduk. Bumi memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap belahan dunia. Kondisi bumi yang berbeda-beda membuat aktivitas manusia juga berbeda-beda di setiap wilayahnya. Kondisi ini pada dasarnya membuat manusia memiliki hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayahnya, tidak terkecuali dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih aktivitas ekonomi itu. Tahu nggak? Ternyata aktivitas ekonomi itu adalah aktivitas masyarakat dalam produksi, distribusi, dan juga konsumsi suatu barang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berarti setiap hari itu kita sedang melakukan aktivitas ekonomi loh teman-teman. Iklim dan juga kondisi geografis yang strategis membuat Indonesia memiliki banyak aktivitas ekonomi. Maka kita akan bahas terlebih dahulu aktivitas ekonomi penduduk di daerah dataran tinggi. Yang pertama, di dalam bidang pertanian. Wilayah daratan dengan banyak pegunungan dan perbukitan memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk, sehingga sangat diminati penduduk yang kegiatan utamanya di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk juga masih banyak yang tergantung pada alam dan memanfaatkan hasil dari alam. Penduduk daerah pegunungan juga banyak yang memanfaatkan suhu udara yang dingin untuk menanam sayuran dan tanaman perkebunan. Di daerah ini, sebagian penduduk menanam padi dan beberapa jenis sayuran seperti tomat dan juga cabai. Tanaman perkebunan yang ditanam di daerah dataran tinggi antara lain teh, kakao, dan juga kopi. Di Indonesia sendiri ada beberapa wilayah penghasil kopi terbesar. Salah satunya itu di daerah Aceh, Gayo. Yang kedua, di bidang pariwisata. Pariwisata memang sangat cocok dilakukan di daerah pegunungan. Jumlah dataran tinggi menjadi daerah tujuan wisata. Udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah menjadi daya tarik penduduk untuk berkunjung ke daerah dataran tinggi. Di Sumatera Utara sendiri, contohnya adalah kebun teh Sidamanik di wilayah Pematang Siantar. Yang ketiga, di bidang peternakan. Peternakan banyak diusahakan di daerah dataran tinggi karena iklimnya yang cocok. Daerah dataran tinggi mempunyai iklim yang cukup dingin. Dengan udara yang sejuk ini, rumput dan tumbuhan yang menjadi pakan ternak akan tumbuh dengan baik. Kondisi demikian cocok untuk melihara ternak, misalnya sapi perah, kambing, kelinci, ayam pedaging, ataupun ayam petelur. Yang keempat, di bidang perdagangan. Kondisi iklim pegunungan yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan banyak menghasilkan sayuran dan hasil tanaman-tanaman lainnya. Pedagang dataran tinggi membeli hasil daerah dataran tinggi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, dan cengkeh. Kemudian, biasanya hasil pertanian tersebut mereka jual ke pedagang yang nantinya akan menjual hasil pertanian tersebut ke daerah lain. Yang kelima, di bidang buruh perkebunan. Di daerah dataran tinggi biasanya terdapat perkebunan besar. Perkebunan tersebut juga biasanya pasti membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan dalam perkebunan. Banyak penduduk di sekitar perkebunan yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Misalnya buruh di perkebunan kopi, perkebunan teh, ataupun perkebunan cengkeh. Baik, itulah aktivitas ekonomi penduduk di daerah dataran tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aktivitas ekonomi penduduk di daerah dataran rendah. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kegiatan penduduk yang sangat beragam. Lokasinya yang datar menyebabkan pengembangan daerah dapat dilakukan seluas mungkin. Pembangunan jalan raya dan jalan tol, serta kelengkapan sarana transportasi ini telah mendorong daerah dataran rendah menjadi pusat ekonomi penduduk. Kemudahan transportasi dan banyaknya kegiatan di daerah dataran rendah menarik penduduk untuk menetap di sana. Aktivitas penduduk
penduduk di daerah dataran rendah antara lain yang pertama di bidang pertanian. Wilayah dataran rendah yang datar sangat diminati penduduk yang kegiatan utamanya di bidang pertanian. Di daerah dataran rendah banyak dijumpai tanah yang subur karena biasanya berupa tanah aluvial atau hasil endapan sungai yang subur. Di daerah ini, sebagian penduduk menanam padi dan beberapa jenis sayuran. Dengan tersedianya lahan yang luas, mereka juga menanam berbagai jenis tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, dan juga karet. Yang kedua, di bidang peternakan. Peternakan banyak juga diusahakan di daerah dataran rendah karena juga iklimnya yang cocok. Selain sebagai petani, mereka juga biasanya beternak. Sisa dari pertanian biasanya digunakan sebagai pakan ternak mereka. Hewan yang diternak misalnya sapi pedaging, kambing, ayam, dan lain-lain. Yang ketiga, di bidang perdagangan. Pembangunan sarana dan prasarana yang tersedia di daerah dataran rendah memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan perdagangan. Di daerah dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Biasanya, hasil pertanian mereka dijual ke pasar yang ada di daerah sekitarnya. Selain itu, dengan padatnya penduduk juga menyebabkan kebutuhan sehari-hari mereka bertumbuh, dan para pedaganglah yang menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka. Yang keempat, di bidang buruh perkebunan. Di daerah dataran rendah biasanya memiliki wilayah yang subur. Dengan wilayah yang subur tersebut, banyak perkebunan yang mereka lakukan. Perkebunan tersebut biasanya membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan dalam perkebunan tersebut. Banyak penduduk di sekitar perkebunan yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Misalnya, buruh di perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan juga perkebunan coklat. Yang kelima, di bidang pertukangan. Dengan mudahnya sarana transportasi dan tersedianya bahan baku yang melimpah, penduduk daerah dataran tinggi biasanya bekerja dalam sektor pertukangan. Mereka biasanya membuat alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Yang keenam, di bidang jasa. Khusus untuk daerah perkotaan, penduduknya banyak yang bekerja pada bidang jasa, seperti menjadi karyawan pabrik, penjahit, guru, dan juga karyawan perusahaan. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan aktivitas penduduk di daerah pantai. Penduduk memilih mata pencarian mereka sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alamnya. Daerah pantai yang sangat dekat dengan laut yang merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Berikut ini beberapa aktivitas penduduk di sekitaran pantai. Pertama, sebagai nelayan. Kehidupan mereka yang sangat dekat dengan laut menyebabkan mereka memanfaatkan kekayaan alam yang ada di laut. Sebagian besar penduduk memilih bekerja sebagai nelayan dibandingkan bercocok tanam. Hal ini disebabkan kondisi tanah yang kurang baik untuk dimanfaatkan sebagai lahan bercocok tanam. Mereka melaut dan menangkap ikan untuk kemudian menjualnya ke pasar atau mengolahnya menjadi ikan asin. Kedua, sebagai petani garam. Air laut yang rasanya asin karena mengandung garam, penduduk daerah pantai memanfaatkan air laut menjadi garam. Namun tidak semua pantai air lautnya dapat dibuat garam. Hal ini disebabkan kadar garam dan kondisi cuaca di daerah tersebut. Mereka membuat garam dengan cara mengumpulkan air laut dalam kolam-kolam. Setelah air laut terkumpul, kemudian air dibiarkan kering oleh terik matahari. Setelah itu garam pun dijual untuk menjadi garam seperti yang kita lihat di warung-warung. Ketiga, berdagang. Daerah pantai juga merupakan tempat wisata yang menarik, sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai penjual jasa. Penjual jasa yang dimaksud di sini ialah mereka menawarkan dagangannya kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Aneka macam hasil kerajinan laut yang mereka tawarkan. Keempat, perikanan. Aktivitas lain dari penduduk di daerah pantai adalah perairan air payau. Perikanan ini diusahakan dalam bentuk kolam luas yang disebut tambak. Ikan yang banyak dibudidayakan pada tambak adalah ikan yang bernilai tinggi, seperti bawal,
bandeng, dan lobster. Dengan adanya aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhannya yang memanfaatkan alam sebagai penghasil ekonominya, manusia menggunakan alam sebagai pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Pemikiran manusia yang semakin lama berkembang, manusia selalu berpikir secara subjektif dan objektif dalam upaya peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan penghasilan ekonomi manusia pada semua wilayah di Indonesia. Memanfaatkan alam secara baik dan mengolah berbagai sumber daya alam yang ada memiliki nilai yang sedikit memiliki nilai yang sangat berharga, dan kesejahteraan dalam suatu wilayah dengan wilayah lain selalu berada karena penampang muka bumi yang berbeda, sehingga sumber daya alam dan manusia yang dihasilkan juga berbeda. Kemudian dari berbagai aktivitas manusia di berbagai wilayah yang memiliki penampang bumi yang berbeda menimbulkan berbagai interaksi antar manusia dalam pemenuhan kebutuhannya, yaitu mereka saling membantu antara anggota masyarakat dalam mengolah hasil alam. Kedua, adanya hubungan timbal balik antara manusia yang menghasilkan hasil alam dengan manusia yang membutuhkan hasil alam. Ketiga, aktivitas manusia pada berbagai wilayah menimbulkan keharmonisan antar penduduk yang bermata pencaharian berbeda dan saling membantu. Dan yang terakhir, terjadinya interrelasi antara masyarakat. Sebuah penelitian terbaru menyebutkan bahwa tinggal di area pesisir memberi dampak baik bagi kesehatan. Selama ini banyak orang khawatir tentang laut dan menganggapnya sebagai ancaman, entah itu bencana alam atau polusi. Namun peneliti Laura Fleming dari University of Exeter di Inggris memaparkan kalau laut memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Meskipun banyak dokter sudah sering menyarankan pasiennya untuk berwisata ke laut demi mempercepat proses pemulihan. Namun ini adalah penelitian pertama yang membahas langsung mengenai manfaat kesehatan berada di dekat laut bagi kesehatan. Belum lagi manfaat yang dapat dirasakan dari pandangan pantai tersebut. Matahari dan ombak yang membuat tubuh terasa rileks sepenuhnya, melepaskan tubuh dari rasa sakit dan membebaskan anda dari stres harian. Tubuh kita juga akan melepaskan serotonin, yaitu hormon utama yang berpengaruh pada relaksasi dan kebahagiaan. Begitu tiba di pantai, selain itu, suara dan visual yang ditawarkan pantai dan laut juga akan memberikan ketenangan dan rasa damai. Kemudian suara dari deburan ombak yang menerjang pantai akan memberikan efek menenangkan dan cocok sebagai pengiring tidur. Cahaya matahari yang kita dapat dari pantai juga tak kalah baiknya karena dapat mengatasi kecemasan dan stres seseorang. Pantai memang bukan sekedar tempat wisata, karena ada berbagai manfaat pantai yang bisa kita dapatkan saat berkunjung. Bukan hanya dampak positif saja bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, melainkan dampak negatif pun juga mereka alami, seperti adanya proyek reklamasi, pertambangan, dan bahkan ada yang menjadikan pesisir pantai menjadi perkebunan. Ragam proyek yang sedang berlangsung saat ini sudah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Terlebih di saat yang sama, masyarakat pesisir juga sangat bergantung pada sumber daya yang ada di laut sebagai sumber pendapatan mereka. A. Perubahan aktivitas manusia. 1. Konektivitas antara ruang dan waktu. Dalam memahami keadaan alam dan aktivitas penduduk dengan pemahaman konsep keterkaitan antara ruang dan waktu. Ruang adalah tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Konsep waktu mencakup segala masa kehidupan yang digunakan manusia untuk memenuhi kehidupan manusia. Kehidupan manusia cenderung bergerak dan berubah. Dan selain bergerak, kehidupan manusia juga terus berkelanjutan sesuai dengan konsep ruang dan waktu. Contohnya, kebutuhan manusia yang terus berkelanjutan. Jika manusia ingin memenuhi kebutuhannya yang berbeda-beda, maka ia perlu mengubah aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhannya yang berbeda-beda tadi. B. Letak wilayah dan pengaruhnya bagi aktivitas manusia. 1. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis bintang dan garis bujurnya.
garis lintang yaitu garis khayal yang melingkari bumi. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub selatan dan kutub utara. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dampak dari letak astronomis Indonesia itu berpengaruh pada iklim. Indonesia beriklim tropis, di mana Indonesia tidak memiliki musim dingin, melainkan hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Hal itu disebabkan karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. 2. Letak geografis, yaitu letak suatu negara dilihat dari keletakannya di permukaan bumi. Letak Indonesia sebagai berikut. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selain meningkatkan jalinan komunikasi, letak geografis juga memudahkan warga Indonesia untuk berhubung dengan negara lain. Dampak lain dari letak geografis yaitu Indonesia sebagai jalur perdagangan. Karena adanya jalur perdagangan, maka pertukaran budaya, agama, pengetahuan, teknologi dapat diperoleh dengan mudah karena jalur perdagangan yang berada melalui Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, iklim panas. Gambaran tentang ketiga iklim tersebut adalah seperti berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap waktu tertentu. Biasanya satu periode terdiri dari 6 bulan. Angin musim barat berdiri pada bulan Oktober sampai bulan April, yang dimana membawa hujan. Dan musim yang kedua, musim timur, yaitu pada bulan April sampai bulan Oktober, yang bersifat kemarau. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih besar daripada wilayah daratan, sehingga menimbulkan penguapan yang banyak, akhirnya menyebabkan hujan. Yang kedua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di garis khatulistiwa yang membuat Indonesia memiliki musim hujan dan musim panas. Keadaan iklim pada saat nenek moyang dan masa sekarang berbeda-beda. Akibatnya perubahan aktivitas manusia pun berbeda-beda. Secara umum, keadaan curah hujan saat ini tergolong tinggi, tetapi tidak merata. Ada yang wilayah curah hujan yang tinggi, tetapi ada juga yang sebaliknya curah hujannya rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk muka bumi dan faktor dari manusia. D. Bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas ribuan pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 persegi. Terdiri atas daratan seluas 1.922.570 persegi dan lautan seluas 3.257.483 persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas daripada wilayah daratannya. Bentuk lahan yang ada yaitu A. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut atau DPAL dan berpotensi terjadi bencana alam seperti banjir, tsunami, dan gempa. B. Bukit dan perbukitan. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Dengan ketinggian kurang dari 600 meter, bukit tidak tampak curam seperti halnya gunung. Perbukitan berarti
kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. C. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter. D. Gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian dari permukaan yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya, bagian yang menjulang tinggi tersebut dalam bentuk puncak gunung dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Faktor dari manusia. A. Kontak dengan kebudayaan lain. Perubahan sosial dan budaya akan berjalan dengan cepat apabila masyarakat sering melakukan kontak dengan kebudayaan lain. Proses yang mempercepat kontak dengan kebudayaan lain adalah proses difusi. Karena adanya difusi ini, suatu penemuan baru yang diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada masyarakat luas sampai masyarakat dapat menikmati kegunaannya. Proses yang mempercepat kontak sosial juga dapat terjadi akibat akulturasi yang bersifat berkelanjutan dan memerlukan hubungan dekat antar manusia. B. Sistem pendidikan formal yang lebih maju. Pendidikan formal sangat penting karena dengan pendidikan formal, masyarakat akan mendapatkan nilai-nilai tertentu untuk menerima hal-hal baru dan berpikir lebih rasional dan ilmiah, serta cara pandang terhadap masalah yang objektif. C. Toleransi. Masyarakat yang memiliki toleran cenderung akan mudah menerima hal-hal yang baru, sehingga proses perubahan sosial budaya akan berjalan lebih cepat karena masyarakat sangat toleran dengan perilaku menyimpang positif dan negatif. D. Sistem stratifikasi yang terbuka. Sistem stratifikasi terbuka, maka hal itu akan memberikan kesempatan adanya gerak sosial vertikal dan peluang yang luas bagi individu untuk meningkatkan diri, untuk maju dan berusaha menaikkan suatu sosial dalam masyarakat. E. Penduduk yang heterogen. Dalam masyarakat heterogen yang memiliki latar belakang kebudayaan, ras, dan ideologi yang berbeda, akan mudah dan sering terjadi pertentangan yang akan memicu perbedaan aktivitas manusia. Bentuk permukaan bumi ada yang melengkung ke atas atau ke bawah, berbukit-bukit, hingga menjulang tinggi, membentuk gunung. Sekian dari video saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.